Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial membuat soal online menggunakan Google Form. Google Form atau Google Formulir adalah salah satu aplikasi dari akun Google. Langkah awal untuk membuat soal online pada Google Formulir yaitu pertama-tama buka browser Google Chrome. Di sini saya sudah menggunakan browser Google Chrome. Kemudian kita ketik drive.google.com. Kemudian kita login. Di sini akan tampil kotak dialog login. Karena saya sudah pernah menggunakan Google Drive sebelumnya, maka otomatis akan tampil email yang saya gunakan. Kalau yang baru menggunakan, dia akan menampilkan atau kita harus memasukkan email atau password. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Setelah kita login, akan tampil halaman drive google.google.com. Karena saya sudah pernah menggunakan, maka akan tampil data-data yang saya sudah pernah kerjakan sebelumnya. Di sini kita akan bagaimana membuat soal online. Pertama-tama kita buka tab baru, kemudian pilih lainnya, Google Formulir. Kita klik, akan tampil ke tab Google Formulir. Jadi ini tampilan awal Google Formulir. Kemudian kita bisa mengganti formulir tanpa judul dengan misalnya di sini saya masukkan ujian online TIK. Kita gunakan huruf kapital, ujian online TIK. Kemudian kita juga bisa mengganti nama di sini, atau kalau tidak kita bisa gunakan saja ini ujian online TIK. Deskripsinya bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Misalnya saya isi deskripsinya, kerjakanlah soal berikut. Kita pakai huruf kecil saja. Kerjakanlah soal berikut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk menambah item ke bawah, kita bisa gunakan tambahkan pertanyaan. Kita bisa mengklik tambahkan pertanyaan. Di sini kita masukkan nama, di sebelah kanan ini ada pilihan, kita gunakan saja jawaban singkat. Kemudian kita centang atau pilih wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikut, kelas. Kelas ini karena kelasnya ini bisa kita gunakan drop down, karena akan kita pilih lebih dari satu opsi. Misalnya kita masukkan kelas 10 MIPA 1,
kita copy saja supaya cepat, tinggal copy blok, kemudian Ctrl C, paste, Ctrl V, kita ganti MIPA 2 misalnya, Ctrl V lagi, MIPA 3, Ctrl V lagi, kemudian MIPA 4 sampai MIPA 5. Setelah itu kita pilih lagi wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi token. Token ini wajib kita gunakan, token atau password ya, wajib kita gunakan sehingga tidak semua siswa yang bisa mengakses alamat ini sesuai dengan password yang kita berikan. Jadi tokennya kita gunakan jawaban singkat juga. Kemudian di sini kita bisa pilih wajib diisi, kemudian kita ganti dengan teks. Teksnya misalnya kita kasih password, tiknya pakai huruf besar semua, misalnya tik 2020. Jadi setiap siswa yang akan masuk di data ini, passwordnya harus mereka tahu, misalnya tik 2020. Tag kesalahan, jadi kalau misalnya passwordnya salah akan tampil kotak dialog, misalnya token belum valid, jadi tokennya belum valid. Setelah selesai untuk pengisian data, nama, kelas, kemudian token atau password, langkah selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, menambahkan bagian ya. Jadi ini pertanyaan sudah. Bagian kedua, bagian berikutnya khusus untuk penggunaan soal, kita bisa memasukkan misalnya tambahkan bagian. Jadi bagian kedua ini kita gunakan untuk bagian soal. Kemudian di sini kita bisa ketik bagian tanpa judul, soal tik. Untuk soal kita tinggal tambahkan pertanyaan. Kalau kita punya file di aplikasi Word misalnya, kita tinggal copy file yang ada kemudian paste di Google Form. Contohnya ini saya copy di blok dulu, kemudian copy paste di sini di Google Form, klik kanan paste. Kemudian untuk opsinya kita blok semua ya, opsinya blok dulu, copy, kemudian paste lagi di sini, klik kanan paste, klik wajib diisi. Untuk soal berikutnya kita pilih lagi tambahkan pertanyaan. Misalnya di sini saya kasih contoh 2 soal saja. Saya ambil yang ada gambar ini di bawah. Kalau dalam bentuk gambar kita harus simpan dulu gambar yang ada di soal, kemudian kita upload ke dalam Google Form. Caranya ini kita bisa copy dulu, klik kanan copy, paste di Google Form.
Untuk gambar di sini sudah disediakan menu untuk mengupload gambar, tapi terlebih dahulu gambarnya kita simpan. Caranya kita bisa gunakan snipping tool ya. Jadi caranya kita pilih snipping tool, kemudian kita bisa pilih, caranya dipilih, kita drag gambar yang ada, kemudian kita save, kita simpan di picture. Misalnya kita simpan dengan gambar VGA card, save, kita close. Cara untuk menampilkan, kita pilih gambar yang ada di sebelah kanan soal, menyisipkan gambar, kita cari, tadi kita simpan di picture, kita cari gambar VGA card ya. Kita klik, kemudian open, kita tunggu sampai selesai mengunggah. Setelah itu akan tampil di sini. Setelah itu kita copy opsi yang ada, klik kanan, copy, kemudian paste. Oke, klik wajib diisi. Kalau sudah, setelah kita buat soal, kita bisa atur dulu pengaturannya yang ada di sini, pengaturan kuis. Jadi kita atur di sini, kita bisa memilih atau centang, jadikan ini sebagai kuis. Segera setelah setiap pengiriman, kemudian respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, bisa dihilangkan centangnya, jawaban yang benar juga. Kita centang saja nilai poin. Setelah itu simpan. Di sini kita bisa memberikan poin di tiap-tiap soal. Jadi kita centang yang benar, kemudian poinnya misalnya 10. Untuk berikutnya bisa kita pilih jawaban yang benar. Kita masukkan dulu poinnya 10. Selesai. Jadi nanti kalau siswa menjawab sesuai dengan pilihan yang kita gunakan, jadi kalau dia pilih search engine, maka poinnya benar, nilainya 10, poinnya 10. Seperti juga berikutnya, kalau siswanya memilih VGA card, maka poinnya 10. Untuk menguji hasil yang telah saya rancang, dapat saya gunakan atau memilih pratinjau. Yang ini, ini bisa diuji, misalnya nama Nur Aida, kelas misalnya MIPA 1, tokennya. Jadi kalau saya masukkan tokennya salah, maka akan tampil
kotak dialog di bawah, token belum valid. Jadi kalau tokennya salah. Tapi kalau tokennya benar, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini kita bisa langsung isi soal yang sudah diberikan. Misalnya tadi saya masuk sebagai siswa, soalnya saya kerjakan, misalnya saya centang, kemudian kirim, lihat skor. Jadi poinnya 20 ya, karena soalnya benar, poinnya 20 juga. Untuk melihat respon bisa kita lihat di Google Form. Kemudian kita lihat dalam bentuk spreadsheet. Kita bisa lihat siswa yang mengerjakan atas nama Nur Aida, kelas 1. Kemudian di sini akan tampil skor 20 ya. Berarti dua jawabannya benar. Langkah selanjutnya pilih kirim, kemudian pilih tautan. Jadi tautannya ini bisa diperpendek dengan cara mencentang perpendek URL. Jadi tautan ini yang nantinya akan kita share ke siswa, tetapi kita bisa memperpendek lagi atau mempersingkat lagi alamat ini atau tautan ini dengan cara menggunakan situs penyedia layanan untuk memperpendek tautan, yaitu bit.ly.com. Caranya kita buka tab baru, kemudian kita ketik bit.ly.com. Di sini kita masuk di bit.ly.com, kemudian kita login. Di sini kita bisa menggunakan, jadi saran saya kita gunakan Google, atau bisa juga memasukkan email dan password. Jadi kalau di sini saya gunakan Google. Kemudian kita pilih akun. Jadi di sini akan otomatis muncul akun yang saya sudah pernah gunakan. Jadi saya pilih saja. Kalau yang belum, bisa masukkan akun dan password. Nah, di sini kita masuk di akun bit.ly yang sudah saya gunakan. Ini sudah ada beberapa yang sudah pernah saya gunakan. Kalau untuk memasukkan tautan baru, kita gunakan create atau pilih create, kemudian kita masukkan tautan ini di paste long URL. Jadi kita masuk dulu di Google Form. Jadi masuk di sini di tautan, kemudian kita salin. Setelah disalin, kita kembali ke bit.ly, kemudian kita klik kanan paste. Setelah itu kita otomatis akan tampil ya di custom back help. Jadi sini bit.ly.
garing garis miring, kita rubah di sini. Misalnya soal kita gunakan strip, kemudian tik. Jadi ingat, untuk memasukkan tautan baru tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita bisa menggunakan pemisahnya, misalnya titik atau strip. Yang jelas tidak boleh ada spasi. Kemudian kita save. Nah, ini akan terjadi pemberitahuan error. Berarti soal striptik ini sudah pernah saya gunakan sebelumnya, mungkin di sini. Jadi kita harus ganti tautan tersebut. Jadi bisa kita tambahkan misalnya angka 1, kemudian kita save lagi. Jadi masih error. Jadi coba saya ganti dengan angka 2. Save. Oh ya, ini sudah berhasil, maka akan ada pemberitahuan di sebelah kiri, yaitu link has been edited. Setelah berhasil, kita copy. Jadi alamat atau tautan yang sudah kita rubah, bit.ly garis miring soal, kemudian striptik 2, ini kita copy. Jadi alamat tautan ini yang akan nanti kita berikan kepada siswa untuk link di soal tik. Jadi kita copy, kemudian kita buka tab baru, kita paste saja karena kita sudah copy. Ctrl V, enter. Jadi soal ini nanti yang akan dikerjakan oleh siswa dengan alamat yang sudah kita berikan tadi, yaitu bit.ly garing soal striptik 2. Semoga bermanfaat tutorial dari saya. Terima kasih.